Nah, apa yang dirasakan yang pasti secara status ya, secara statistik kita merasa bahwa memang wah kita sudah berada dalam kelompok negara-negara yang berpendapatan menengah ke atas. Nah, namun catatannya adalah apakah ini akan memberikan anugerah gitu ya bagi negara kita justru atau akhirnya menjadi memberikan disadvantages yang begitu besar. Karena saya rasa kalau misalnya kita bicara masalah status negara gitu ya, itu kan juga pasti terkait atau sangat bergantung pada nantinya bagaimana Indonesia berhubungan dengan negara lain khususnya dalam hal kerjasama ekonomi internasional seperti itu. Kita tahu bahwa dengan status kita yang bisa dibilang masih negara berkembang dan juga pada saat itu masih negara dengan berpendapatan menengah ke bawah, pasti kita mendapatkan fasilitas-fasilitas. Misalkan dari sisi perdagangan kita tahu mungkin Mas Syarif dan juga teman-teman di sini mendengar ada istilahnya GSP gitu ya, atau Generalized System Preferences. Nah, pertanyaannya apabila kita sudah naik kelas, apakah fasilitas GSP itu tetap diberikan gitu ya, atau mungkin ada pengurangan beberapa komunitas. Jadi hal-hal itu juga perlu kita bukan waspadai ya, kita harus cermati ya. Saya tidak merasa bahwa kita harus tetap miskin terus, enggak juga kan. Kita harus berusaha untuk bagaimana kita menjadi lebih sejahtera. Nah, mungkin di sisi lain juga dalam kasus misalkan biasanya negara-negara yang berpendapatan bisa dibilang sudah menengah ke atas gitu ya, yang pasti dari sisi fasilitas contohnya terkait dengan sumber daya manusia untuk beasiswa atau scholarship misalkan, itu kan juga nanti negara-negara donor atau negara-negara mitra pastinya juga akan berpikir, wah ini sebenarnya Indonesia sudah cukup mampu gitu ya untuk menyekolahkan putra-putrinya dengan biaya sendiri, karena kita tahu bahwa LPDP it's worth gitu ya. Sekarang banyak sekali mahasiswa dari Indonesia itu dapat beasiswa dari LPDP. Jadi hal-hal itulah dari sisi perdagangan dan juga dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia mungkin ada semacam pengaruh. Tapi saya rasa yang menjadi catatan di sini bagaimana kita juga tidak terjebak menjadi negara yang berpendapatan menengah terus gitu ya, menengah ke bawah, ke atas, menengah ke bawah. Jadi kan selalu disebut middle income trap gitu ya, jebakan negara berpendapatan menengah. Nah, saya harap memang dari sisi reference atau nilainya itu kan memang kita nilainya GDP per cap kita itu masih di angka yang bisa dibilang kritis ya. Bisa saja kalau misalnya di tahun 2024 disesuaikan lagi batasannya, itu mungkin aja kita turun lagi ke negara berpendapatan menengah ke bawah. Jadi masih sangat vulnerable lah. Jadi maka dari itu saya rasa yang tadi saya sebutkan poin reformasi struktural masih menjadi PR penting gitu ya. Peningkatan daya saing, peningkatan produktivitas, dan juga peningkatan nilai tambah. Saya rasa itu juga menjadi hal yang harus terus dikejar gitu ya untuk sisa pemerintahan ini dan juga diharapkan pemerintahan baru nantinya.